Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan Kamira yang pagi hari ini bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Kamira berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat sehingga terus semangat dalam merenungkan firman Tuhan setiap hari. Baik, kita akan memulai pembacaan firman Tuhan kita terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum membaca, kita akan berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang Kau sediakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami duduk diam di hadapan-Mu. Kami ingin baca sebagian daripada firman-Mu serta merenungkannya. Tuhan, pimpinlah kami dalam hikmat Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, kami renungkan, boleh kami mengerti. Ampuni Tuhan segala kesalahan dosa kami, sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak untuk datang di hadirat-Mu dan menerima anugerah berkat daripada firman-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menerima Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Haleluya. Adik-adik, kita akan membahas firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan di pagi hari ini. Surat Petrus kepada jemaat
Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia ini ditujukan kepada jemaat-jemaat di mana pada saat itu mereka mendapat tekanan dan penganiayaan dari orang-orang sekitar yang belum mengenal dan percaya pada Allah. Petrus memberikan kekuatan kepada mereka, di mana mereka harus tetap taat kepada Yesus meskipun harus menderita karena kebenaran Allah yang mereka imani. Karena bagi Petrus, penderitaan yang dialami oleh jemaat-jemaat tersebut merupakan proses pemurnian, sehingga iman percaya mereka semakin dikuatkan. Untuk itu, Petrus berusaha menguatkan mereka di tengah situasi yang tidak menyenangkan atau di tengah pergumulan yang berat yang dihadapi di jemaat-jemaat di kota-kota yang disebutkan tadi. Di dalam ayat yang ketiga sampai 12, Petrus ingin menyatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus merupakan dasar harapan bagi setiap orang percaya. Pada saat Yesus mati di kayu salib, peristiwa itu membuat hancur hati para murid-muridnya dan mereka menjadi takut dan gentar. Ketika kebangkitan Yesus, di mana Tuhan Yesus bangkit, memberikan pengharapan bagi mereka. Bagi murid-murid Tuhan Yesus, tanpa kebangkitan tidak ada pengharapan. Adik-adik yang kami kasihi, adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Sehingga kita semua mempunyai hak-hak istimewa, yaitu kita menjadi ahli warisnya. Apa sajakah yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai penerima hak istimewa tadi? Yaitu hak mendapat jaminan masa depan yang baik, hak untuk mendapatkan kebutuhan pokok sandang dan pangan, hak untuk mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan, hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan, lalu hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan. Misalnya kondisi adik-adik saat ini di mana adik-adik berkumpul bersama keluarga, dapat makan minum setiap hari, dapat bersekolah atau belajar daring dengan baik, lalu dapat merasakan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Sekalipun saat ini di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Kita percaya semua ini karena anugerah Tuhan semata, karena pemeliharaan dari Tuhan bagi kita anak-anaknya. Untuk itu kita harus selalu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. 3 hal yang harus selalu ada dalam hidup tiap orang percaya. Apakah arti iman, pengharapan, dan kasih? Iman, kita berbicara tentang kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Walaupun tidak terlihat, tetapi kita tetap percaya pada Tuhan yang empunya hidup kita. Pengharapan berbicara tentang seberapa fokus kita pada masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Di mana artinya di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, kita tetap berpengharapan bahwa Tuhan pasti akan memberi yang terbaik bagi kita anak-anaknya yang dikasihinya. Kasih adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita, bagaimana kita menjalani hidup kita, yang artinya karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita harus merespon dengan berbuat baik dan mengasihi sesama kita.
Adik-adik yang kami kasihi, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk selalu optimis dalam menghadapi setiap tantangan. Sesuai dengan tema kita di pagi hari ini adalah berani hadapi penderitaan. Mengapa kita harus berani menghadapi setiap tantangan? Karena kita ini adalah tadi ahli warisnya, di mana kita memiliki jaminan keselamatan, jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Ya, iman, pengharapan, dan kasih harus ada di dalam hidup kita sehari-hari. Apabila kita hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih, maka kita diminta untuk selalu berani hadapi segala tantangan, penderitaan, dan pergumulan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa penderitaan yang kita alami adalah sebuah proses pemurnian untuk kita menjadi lebih baik. Misalnya, adik-adik saat ini harus terus belajar dengan giat dan tekun. Kadang tidak memiliki waktu yang banyak untuk bermain. Mungkin adik-adik saat ini merasa kesal karena selalu harus belajar. Tetapi apabila adik-adik jalankan, maka prestasi adik-adik di sekolah akan menjadi baik, cemerlang, berprestasi dengan baik, yang otomatis akan memudahkan adik-adik mendapatkan sekolah yang baik ke jenjang berikutnya dan dapat dimampukan untuk meraih cita-cita yang adik-adik inginkan. Dengan kata lain, bahwa kalau kita belajar dengan tekun, maka masa depan yang kita raih adalah masa depan yang cemerlang. Kita bersusah-susah dulu, adik-adik bersusah-susah dulu untuk belajar dan belajar terus untuk masa depan adik-adik. Mungkin pada waktu menjalaninya sangat tidak mengenakan, tetapi hasilnya kalau kita jalankan semua itu akan menjadi kebanggaan bagi adik-adik sendiri dan kemudahan serta menjanjikan masa depan yang cemerlang tadi. Jika adik-adik menemui tantangan atau masalah, kita diminta harus berani untuk menghadapinya. Jangan pernah lari dari masalah. Karena bila kita selalu dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan memampukan kita untuk menghadapinya. Dan Tuhan juga akan memberkati kita dengan jalan keluar yang terbaik. Jadi kalau mendapat masalah, jangan lari, jangan ngumpet, lalu cuman berdoa kepada Tuhan mohon pimpinan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita menghadapinya. Kita melakukan tindakan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi pada saat kita mendapat masalah, hadapi masalah itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Dan kita menjalaninya, melakukannya, mengambil tindakan untuk kita bisa menghadapi persoalan ini. Kunci semua ini adalah hendaknya adik-adik hidup dekat dengan Tuhan, taat dan setia pada firman-Nya. Dengan kata lain, rajin membaca Alkitab. Maka adik-adik menjadi pribadi yang tangguh, berani hadapi penderitaan, dan pribadi yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Dan adik-adik akan sangat mengasihi keluarga, teman-teman, dan sesama. Suatu ilustrasi yang akan kami berikan di sini adalah sebuah cerita yang mungkin adik-adik sudah pernah dengar, bahwa ada seorang remaja yang terjebak banjir sehingga dia harus naik ke atas genteng. Ya. Airnya semakin tinggi, lalu datanglah dua orang dengan menggunakan perahu karet
dia melewati rumah remaja ini dan dia berkata, "Mari ikut dengan kami untuk kita mengungsi." Tetapi anak ini mengatakan bahwa, "Oh, tidak perlu, karena Allahku akan memeliharaku dan dia akan menolong." Ditinggallah dia. Kemudian datang lagi tim evakuasi yang menggunakan perahu motor. Dia memaksa anak itu untuk, "Ayo, lompat ke motor ini, ke perahu ini." Kemudian dia mengatakan lagi seperti yang dia katakan tadi, bahwa Allahku akan menolong aku, sambil menunjuk ke atas. Airnya semakin tinggi, semakin naik ke genteng. Datang helikopter. Helikopter ini mengulurkan tali, lalu dia lewat pengeras suara, dia berkata bahwa, "Raih tali itu dan kamu akan diselamatkan." Tapi dia berkata, "Tidak, Allahku akan menolong." Lama-kelamaan airnya semakin naik dan dia tenggelam. Kemudian dia mati. Setelah dia mati, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah memohon pertolongan dari Tuhan, tetapi kenapa Tuhan tidak menolong saya?" Tuhan mengatakan kepada anak-anak itu bahwa, "Saya sudah mencoba untuk menolong kamu 3 kali, tetapi kamu menolak. Sehingga inilah akibatnya, kamu tidak tertolong dan kamu mati." Ini adalah contoh cerita mengenai bagaimana iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dimana kalau kita hanya beriman, kita hanya percaya tanpa tindakan, itu tidak ada gunanya. Kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Di benak anak remaja ini, pertolongan Tuhan langsung dari Tuhan, seolah-olah Tuhan mengulurkan tangannya dari atas untuk menolong dia. Padahal cara Tuhan selalu tidak terduga. Tuhan menolong kita dengan caranya. Bisa lewat orang lain, bisa lewat orang yang pertama tadi naik perahu karet, perahu motor, dan atau helikopter. Demikianlah adik-adik, kiranya adik-adik senantiasa ada di dalam lindungan Tuhan Yesus, di dalam pemeliharaannya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang menjadi ahli waris kerajaannya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.